Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi wa man saru ala nahjihi waqtafa, amma ba'd. Suatu kali Syekh Ali Tantawi ditanya oleh salah seorang orang yang hadir di dalam majelis ta'limnya. Ditanya, "Ya Syekh, adakah satu ungkapan yang sangat berkesan dalam hidupmu yang sampai detik ini engkau senantiasa mengingatnya?" Maka Syekh Ali Tantawi berkata, "Laqad qara'tu aksar min 70 aman." Saya telah membaca kitab lebih dari 70 tahun. Dan ada satu ungkapan yang sangat berkesan bagiku, yaitu ungkapan dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna masyaqqatat ta'ah tadhhab wa thawabuha baqi." Sesungguhnya derita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan pergi beberapa menit setelah dia selesai melakukan ibadah tersebut. Akan tetapi pahalanya dan ganjarannya senantiasa menunggunya nanti di yaumil qiyamah. Artinya tidak ada yang sia-sia. Kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada yang sia-sia. Al khairu la yubla. Kebaikan yang engkau kerjakan tidak akan pernah usang. Kita mengerjakannya di usia kecil akan kita dapatkan nanti di akhirat. Kita kerjakannya ketika kita remaja, kita akan dapatkan nanti di akhirat. Ketika kita mengerjakannya di usia tua, kita akan menemui juga nanti di yaumil qiyamah. Kemudian beliau melanjutkan lagi, "Wa inna lazzatal ma'asi." Dan sesungguhnya nikmat daripada maksiat yang engkau lakukan, zina, khamr dan seterusnya, tadhhab, akan pergi juga dalam sejenak. Orang yang zina di malam hari tidak mungkin nikmatnya terbawa sampai besok pagi. Orang yang meminum minuman keras tidak akan terbawa sampai beberapa jam ke depan. Malah yang ada adalah derita yang didapatkan. Wa iqabuha baqiyah. Akan tetapi azabnya, hukumannya senantiasa menunggu nanti di yaumil qiyamah. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, capeknya kita dalam berupaya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu keniscayaan sebagai seorang manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus menyadari dan merefleksikan diri kita bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk di muka bumi ini tidak lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kehidupan ini penuh dengan ujian. Perseteruan antara ayahanda kita Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah alaih itu bermula ketika masih di surga, dan itu akan berlanjut di dunia. Ketika sudah tidak ada ayahanda kita tapi ada keturunannya yang senantiasa akan aku ganggu mereka, kata iblis. Aku akan membuat mereka berbelok ke kiri dan ke kanan, tidak mengikuti jalan yang lurus yang Allah tuntunkan dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan dan para rasul yang telah Allah utuskan. Maka mari kita mengingat pesan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi mengatakan, "Ya Abu Dzar, ahkim ala safina fa innal bahru amik." Kuasailah perahumu. Atau di riwayat yang lain, jaddidis safina fa innal bahru amik. Perbaharuilah senantiasa perahumu, karena lautan yang akan engkau seberangi sangat-sangat dalam. Iman kita harus senantiasa kita perbaharui. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Imanmu harus senantiasa kau perbaharui di setiap hari, karena iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena maksiat kepadanya. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda, "Khaffifil himla fa innal aqaba ka'ud." Ringankanlah bawaanmu di dunia ini, karena sesungguhnya rintanganmu menyeberang lautan.
juga menyeberang lautan dunia ini akan sangat banyak dan sangat mengganggumu. Maka ketika engkau membawa dalam perahumu begitu banyak yang bisa menenggelamkannya, melebihi muatannya, melebihi kebutuhanmu, maka disitulah engkau akan ditenggelamkan dan hanyut dalam dunia dan lupa akan kehidupan akhirat. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, khuzizat kamilan fa innal masafa ba'idah. Ambillah olehmu perbekalan yang cukup. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu dengan bekal takwa. Dan tidak ada bekal yang lebih baik daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika urusan dunia kita disuruh oleh Allah untuk mengurangi di luar kebutuhan kita, maka untuk kebutuhan akhirat kita disuruh oleh Allah mengambil tazawwad, ambil sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan untuk negeri akhirat ini sangat panjang dan jauh. Perjalanan untuk kehidupan akhirat ini sangat abadi. Kehidupan dunia sangat sedikit dan sangat ringkas, singkat dan pendek. Maukah kita menggadaikan kehidupan yang abadi di sana dengan kehidupan yang begitu singkat di dunia ini? Seakan-akan kita ini akan hidup selamanya. Ketahuilah bahwasanya banyak orang yang mengumpulkan begitu banyak kenikmatan dunia, namun dia belum menikmatinya, tapi dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah generasi anak-anak kita yang kita tinggalkan adalah anak yang taat kepada Allah, yang mengerti salatnya, yang mengerti kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah. Tapi kalau yang kita tinggalkan adalah generasi yang tidak mengenal Tuhannya, yang tidak mengenal Allah, maka yang terjadi adalah harta yang engkau kumpulkan berpuluh-puluh tahun sehingga menumpuk, justru dihabiskan dalam ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dihabiskan dalam kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah wa akhlisil amal fa innan naqid basir. Ikhlaskanlah engkau dalam beramal. Ikhlaskanlah seluruh yang engkau kerjakan karena Allah. Jangan menunggu pujian dari orang. Jangan nunggu ibadah nunggu banyak orang. Jangan menunggu ibadah karena orang mau memuji atau tidak memuji. Tapi beribadahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sifat zuhud dalam diri kita, karena orang yang zuhud beribadah bukan karena puji. Dipuja dan dipuji bagi mereka adalah sama dengan celaan. Justru pujian bagi mereka kadang-kadang menjadi sesuatu yang menakutkan, membuat seseorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebajak apapun amalanmu, ketika tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin kabir yusagiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang banyak kita bangun, membangun masjid dan seterusnya, membangun jalan, membangun panti asuhan, tapi menjadi kecil karena niat yang rusak di dalam hati. Wa rubba amalin sagir yukabbirhun niyah. Dan berapa banyak amalan yang kecil tapi menjadi besar karena niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya beliau justru yang beliau lihat dalam mimpinya di depan mizannya Allah Subhanahu wa taala, beliau diselamatkan di depan mizan Allah dengan pahala pemberian sepotong roti kepada orang miskin. Padahal waktu itu dia juga sangat butuh untuk memakan makanan itu. Anak dan istrinya menunggu, tapi keikhlasan dalam dirinya lah yang membuat sepotong roti itu lebih mahal dan lebih berharga daripada masjid yang pernah dia bangun. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi refleksi dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa memperbaiki keimanan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.